Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Syekh Roman di channel YouTube Panuli Nomad Farm. Pada edisi kedua kali ini kita masih membahas seputar budidaya ember atau budidaya ikan dalam ember. Di depan saya telah kita siapkan wadah tanam dan dua media tanam berupa kayu arang dan arang sekam. Arang sekam dari kulit padi yang telah kita persiapkan. Selanjutnya wadah tanam ini akan kita masukkan media tanam ke dalamnya. Dan ingat, ada dua jenis wadah tanam. Yang pertama yang langsung kita taruh di atas ember, yang kedua yang kita cantolkan seperti ini. Nanti dia akan menggantung di pinggir ember dan ember tidak kita tutup. Nah, dari dua model ini, model yang pertama ini lebih simple cara membuatnya, tinggal melubangi bagian bawah lalu ditaruh pada tutup ember yang telah kita lubangi. Sedangkan model yang kedua ini, peralatan yang kita perlukan ada solder itu untuk melubangi bagian bawah, lalu ada kawat untuk pengaitnya. Kawat ini kurang lebih panjangnya 12 cm. 12 cm kawat ini berfungsi untuk mencantolkan atau menaruh wadah di pinggir ember seperti ini. Nah, dari kedua model yang telah tersedia, kita juga memerlukan tisu tipis atau kasa. Kasa ini fungsinya supaya media tanam berupa sekam yang nanti akan kita masukkan tidak langsung jatuh ke air. Jadi perlu kita tutupkan seperti ini, paling bawah. Kasa ini bisa juga kita ganti dengan kapas, rockwool, kain, atau apapun yang berfungsi untuk menahan supaya media sekam ini tidak langsung turun ke air. Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit kayu arang yang telah kita siapkan seperti ini. Lalu kita tambahkan sekamnya. Cukup separuh teman-teman. Cukup separuh sekamnya kita tambahkan. Yang model kedua juga kita lakukan serupa. Kita taruh arang kayunya. Arang kayu dan sekam bakar ini selain berfungsi sebagai media tanam di dalam budidaya ikan dalam ember, mereka juga berfungsi untuk mengatur pH air. Supaya air tetap netral. Nah, media tanam yang telah kita masukkan ini nanti akan kita beri benih berupa benih kangkung, pakcoy, sawi, atau tanaman-tanaman sayuran yang dalam waktu 14 hari hingga 21 hari bisa kita panen. Sudah ada dua
Baru wadah yang besar ini nanti ini akan kita coba membeli kangkung dari pasar. Membeli kangkung dari pasar dalam bentuk ikat-ikatan itu, sekaligus kita upaya untuk regrowing, menumbuhkan kembali kangkung yang telah kita beli. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek usia panen. Dengan regrowing mungkin tidak sampai 14 hari kita sudah bisa menikmati kembali kangkung yang telah kita beli. Seperti proses yang awal, kita masukkan kembali kayu arang ya, paling bawah kayu arang, lalu kita tabur kembali arang sekam. Tidak perlu penuh-penuh ya teman-teman, ingat tidak perlu terlalu penuh arang dan arang sekamnya ini, supaya ada tempat untuk mengontrol ketinggian air ketika kita cantolkan di ember. Kita taruh nanti di pinggir-pinggir ember yang telah kita persiapkan. Cara yang pertama telah kita lakukan. Perlu jauh-jauh ya, seperti ini. Bisa kita bantu dari atas untuk menambah volumenya ya, seperti ini. Ya, sejak tadi saya sudah aksi. Ini kita perkuat supaya tidak jatuh ya. Ini jangan lupa kita tekuk, lalu kita cantolkan ke pinggir kolam supaya dia mendapatkan cengkraman yang lebih kuat. Kalau enggak dia akan jatuh kayak ini tadi teman-teman ya. Pastikan ini kita tekuk supaya dia bisa mencengkram kuat di pinggir kolam.
tidak kita kontrol nanti dia jatuh. Ya, seperti ini dia akan saling berkaitan satu sama lain supaya media tanam ini tidak jatuh ke dalam dan mengotori kolam seperti ini. Ya. Jangan lupa air, ya, air, pastikan airnya ini tidak terlalu penuh kawan, karena air yang terlalu penuh dia mampu mengangkat media tanam ini. Dia mampu mengangkat media tanam ini. Nah, jadi sebaiknya airnya dikurangi. Seperti ini, masih banyak ya, masih banyak yang perlu kita candolkan. Ya, tambah dengan air, kita candolkan seperti ini. Ini tidak perlu menyirami, setiap hari, karena yang bawah ini dia otomatis sudah menyedot, airnya ini sudah naik ya. Nah, jadi fungsi air ini adalah supaya kita tidak menyirami media tanam ini. Seperti ini kita taruh, cantolkan. Nah, kita diamkan selama 1 hari supaya media tanam ini siap kita tabur benih kangkung atau benih sayuran yang lain, dan tidak perlu menyiram setiap hari karena dia akan menyedot air dari bawah. 1 ember 80 liter ini kira-kira muat sebanyak 16 ya, sebanyak 16 media tanam. Semakin panjang cantolannya akan semakin bagus, dia akan semakin kuat untuk mencengkram ya. Semakin kuat mencengkram, dan supaya ikan lele yang nanti kita tebar di ember ini tidak kabur kemana-mana. Di dalam satu waktu, dalam satu tempat, kita bisa menghasilkan ikan lele dalam ember, sekaligus kita juga bisa memproduksi sayuran. Nanti kalau panen dalam waktu 21 hari atau kurang lebih 1 bulan, sayuran bisa kita kirimkan ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar supaya ikut menikmati. Lalu dalam jangka waktu 60 hari ikan lele akan besar. Seperti biasa kita akan bikin syukuran bersama dengan warga perumahan di sini supaya warga juga mengetahui bahwa dari proses ini kita bisa melakukan upaya-upaya kreatif dalam rangka mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di rumah kita. Tetap ikuti channel YouTube Panuli Nomad Farm bersama saya Muhammad Saifur Rahman. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng, kemudian klik tombol like dan subscribe serta sebarluaskan ke seluruh penjuru supaya bersama-sama kita semangat jaga kesehatan, kita lawan COVID-19 bersama-sama.